Kalau kamu pikir kisah Nabi Adam itu cuma soal manusia pertama yang diturunkan ke bumi, kamu salah besar. Ada banyak banget hal unik, misterius, dan penuh makna dari cerita ini yang sering banget terlewat. Dan di video ini, kita bakal kulik semua lapisan kisahnya, dari awal mula penciptaan, drama di surga, sampai akhirnya turun ke bumi. Siap-siap dibuat mikir dan terkagum-kagum. Oke, kita mulai dari satu pertanyaan sederhana. Kenapa sih Tuhan menciptakan manusia? Menurut cerita dalam berbagai kitab, Allah bilang ke para malaikat bahwa Dia ingin menciptakan makhluk baru di bumi, khalifah. Tapi, para malaikat malah kayak, "Ya Allah, ngapain nyiptain makhluk yang bakal ngerusak dan menumpahkan darah?" Mereka mempertanyakan. Tapi Allah menjawab, "Aku tahu apa yang kalian tidak tahu." Nah, dari sini aja udah kebayangkan, penciptaan manusia itu bukan cuma soal bentuk fisik, tapi ada tujuan besar di baliknya. Manusia diciptakan bukan cuma buat hidup, tapi buat menjalankan misi, jadi wakil Tuhan di bumi. Tapi apa maksudnya? Itu nanti kita bahas lagi. Sabar. Sekarang, bagian yang paling bikin merinding, proses penciptaan Adam. Adam nggak langsung muncul, simsalabim jadi. Prosesnya panjang. Allah ambil tanah dari berbagai penjuru bumi, ada yang putih, hitam, merah, lembek, keras. Makanya, kita manusia beda-beda warna kulitnya, sifatnya, karakternya, karena kita berasal dari tanah yang berbeda. Setelah itu, tanah tadi dibentuk, lalu ditiupkan ruh. Dan saat itu juga, malaikat disuruh sujud kepada Adam. Semua sujud, kecuali satu, iblis. Dan disinilah konflik besar pertama dalam sejarah manusia dimulai. Iblis merasa dia lebih baik. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah. Kesombongan itulah yang bikin dia ditolak, dikutuk. Tapi, yang lebih gila lagi, iblis nggak tinggal diam. Dia punya satu misi balas dendam, nyesatin anak cucu Adam sampai hari kiamat. Serem ya? Tapi tunggu dulu, kita masuk ke bagian yang bikin banyak orang penasaran. Surga. Adam ditempatkan di surga, sendirian. Tapi kemudian, Allah ciptakan Hawa dari salah satu tulang rusuknya, biar Adam nggak kesepian. Nah, banyak yang mikir, surga yang dimaksud di sini, itu surga akhirat. Tapi sebagian ulama bilang, bisa jadi itu surga khusus untuk tempat ujian awal manusia. Jadi, bukan surga tempat kita nanti setelah mati. Nah lo, makin bingung kan? Terus, datanglah perintah, jangan dekati pohon itu. Tapi iblis berhasil menggoda mereka. Caranya, bukan dengan ngajak langsung buat maksiat, tapi dengan tipu daya yang halus banget. Kalau kalian makan dari pohon ini, kalian akan hidup selamanya. Dan jadi malaikat. Adam dan Hawa pun tergoda. Makan buah terlarang. Dan dari situlah, manusia pertama kali kenal rasa bersalah. Tapi yang luar biasa, reaksi Adam bukan lari. Dia nggak nyalahin iblis, nggak juga nyalahin Hawa. Dia langsung minta ampun, dan Allah pun mengampuni. Lalu mereka diturunkan ke bumi, tapi bukan sebagai hukuman. Justru, inilah awal dari misi besar manusia di bumi. Jadi khalifah, membangun, menjaga, dan mengatur bumi dengan akal, hati, dan iman. Sekarang coba deh bayangin, manusia itu dimulai dari kesalahan, tapi juga dari pengampunan. Jadi kalau hari ini, kamu pernah salah, pernah jatuh, pernah nyesel, itu bukan akhir. Itu baru awal. Karena kisah manusia, sejak Nabi Adam, bukan soal kesempurnaan, tapi soal terus berjuang untuk jadi lebih baik. Gimana? Masih mikir kisah Nabi Adam itu cuma dongeng zaman dulu? Enggak bro, ini adalah cermin hidup kita hari ini. Dan kalau kamu suka kisah kayak gini, yang dalam, bikin mikir tapi juga relate banget sama kehidupan, jangan lupa like dan subscribe ya, karena kita bakal bahas lebih banyak kisah inspiratif dan misterius dari sejarah para nabi dan manusia.